Saudara, 2 pekan berlalu, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang remaja penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kepada polisi, pelaku pun mengakui semua perbuatannya kepada korban. Sempat berbelit-belit, tersangka pemerkosa dan pembunuh remaja perempuan di Padang Pariaman, Sumatera Barat akhirnya mengakui perbuatannya. Pengakuan awal pelaku, aksi keji itu ia lakukan seorang diri. Namun polisi masih terus mendalami pengakuan pelaku dan motif perbuatannya. Selain itu, polisi juga mendalami adanya kemungkinan tersangka lain yang berperan membantu pelaku saat buron. Pada polisi, pelaku mengaku sempat berpindah-pindah selama buron. Untuk motif kami dalamin, besok rilis bisa disampaikan. Berapa pengakuan sementara? Pengakuan sementara benar, ya tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu satu orang atau ada temannya kemudian? Sementara satu orang, berpindah-pindah. Jadi malam ini di rumah ini, kemudian besok di tempat lain gitu. Itu di rumah keluarga siapa? Rumah kosong. Siapa pemiliknya itu? Kami masih konfirmasi ke Bapak Wali Nagari. Akhirnya pada Kamis sore kemarin pelaku ditangkap setelah keberadaannya terlihat warga. Saat itu pelaku terlihat memasuki sebuah rumah kosong di kawasan Pasagalombang. Saat ditangkap, pelaku tengah bersembunyi di dalam loteng rumah. Polisi merusak plafon rumah untuk menarik pelaku keluar dari persembunyiannya. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menyelamatkan tersangka dari amukan massa. Penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan warga akan pergerakan di dalam sebuah rumah kosong di kawasan Jorong, Pasagalombang. Informasi keberadaan tersangka ini dengan cepat menyebar hingga memancing warga berbondong-bondong datang dan mengepung lokasi persembunyian pelaku. Ada teman kita duduk nongkrong sini dua. Coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini. Tahun kita buka kunci rumah ini terkunci dalam. Sudah terkunci dalam, kita buka. Ada kelihatan jejak kaki lari. Jangan sebentar inilah. Jadi kita panggil warga, terus kita gerbek rumah ini. Ternyata memang betul ada di dalam. Kasus pembunuhan yang menewaskan remaja perempuan penjual gorengan di Padang Pariaman terungkap pada 6 September 2024 lalu. Saat korban ditemukan terkubur tanpa busana tak jauh dari rumahnya. Butuh waktu 2 pekan bagi polisi untuk bisa menangkap pelaku pembunuhan korban yang sempat melarikan diri ke dalam hutan. Rio Johannes, Kompas TV, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Keluarga korban pun mengaku senang pelaku pembunuhan remaja di Pariaman, Sumatera Barat akhirnya ditangkap. Keluarga berharap polisi dapat mengusut tuntas semua yang terlibat. Pihak keluarga korban berterima kasih kepada polisi dan warga yang sudah membantu menangkap pelaku. Keluarga merasa luka mereka atas kehilangan korban bisa sedikit terobati. Kini pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menghukum semua pihak yang terlibat. Kami keluarga sangat senang dan adalah obat luka hati dari pihak keluarga setelah ketemunya pelaku ini, dan kami berharap pelaku ini sudah ditangkap dan juga diadili dengan secara seksama sama kepolisian atau keadilan. Harapannya pelaku Pak dihukum gimana Pak? Ya, kalau harapan kami pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya dengan hukuman mati. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rio, setelah pelaku tertangkap, apa hasil penyidikan sementara?
Ya, Ihsan dan juga saudara, dapat saya sampaikan bahwasanya tadi itu sudah disampaikan, sudah berlangsung press release dan sudah disampaikan hasil penyidikan sementara oleh Polres Padang Pariaman, dan dari sampaian oleh Kapolda Sumbar itu sejauh ini motif dari tersangka ini adalah murni karena ingin melakukan pemerkosaan terhadap korban gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ini. Dan sejauh ini dari hasil penyidikan sementara belum ditemukan adanya indikasi pembunuhan berencana. Ini murni karena keinginan tersangka untuk memperkosa, dan ternyata dalam melancarkan aksinya korban kehilangan nyawanya. Ini dimulai dari pada Jumat sore ketika awalnya korban itu bertemu dengan tersangka karena tersangka membeli dagangan korban pada pukul 17, dan di sanalah muncul niat oleh tersangka untuk memperkosa korban. Sehingganya pada saat korban mau pulang, tersangka itu mencegat korban, dan dalam proses pencegatan itu tersangka juga menyekap mulut korban, sehingga pada saat itu korban kehilangan kesadaran, dan tersangka sendiri tidak mengetahui apakah korban itu pingsan atau meninggal dunia karena telah disekap dalam waktu 6 menit. Dan lalu dia bawa ke atas bukit berjarak 300 meter dari TKP pertama, lalu dilakukan pemerkosaan dan barulah dikuburkan oleh tersangka ini. Demikian, Ihsan. Rio, lalu bagaimana soal dugaan pelaku lain selain tersangka yang sudah ditangkap? Ya, dari hasil penyidikan sementara memang Polda Sumbar tadi menyampaikan bahwasannya sejauh ini indikasinya masih satu orang tersangka, yaitu adalah Is 26 tahun ini. Sementara untuk masa pelarian, untuk tindakan pelanggaran hukumnya yang berujung kematian terhadap korban ini, tersangkanya sejauh ini masih satu, dan untuk pelariannya selama 11 hari itu memang ada kemungkinan dibantu oleh orang lain, dan sejauh ini masih dalam proses penyidikan lebih mendalam. Dan Polda Sumbar menyatakan untuk melakukan itu sudah memeriksa 20 orang saksi dan kembali akan mendalami keterangan saksi ini untuk melihat adanya kemungkinan keterlibatan orang lain dalam proses kaburnya tersangka ini. Demikian. Ya, pelaku bisa buron selama 2 minggu dan bersembunyi di sebuah rumah. Siapa dari pihak-pihak mana saja yang diperiksa oleh polisi sebagai saksi? Ya, sejauh ini dari kegiatan tersebut, bagaimana tersangka ini bisa lolos dalam 11 hari pengejaran, ini memang secara kronologis disampaikan oleh kepolisian bahwasanya tersangka ini pada siang hari beraktivitas di hutan, dan pada malam hari dia merangkak masuk ke kampung melalui jalur-jalur tikus. Dia akan mencari rumah-rumah kosong untuk tempat tidur menginapnya saat malam hari. Dan dalam hal ini memang di dalam penggerebekan ditemukan adanya beberapa snack dan rokok. Ini membuktikan adanya orang yang mengantarkan logistik. Namun untuk itu memang pihak kepolisian masih perlu mendalami keterangan lagi proses ini, dan sejauh ini sudah 20 orang saksi yang diperiksa. Statusnya masih saksi yang diperiksa terkait siapa orang yang membantu tersangka ini dalam proses pelariannya selama dia dinyatakan buron 11 hari itu. Demikian, Ihsan. Oke, Rio Johannes melaporkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih, Rio. Kita ke sorotan lain.